Baik, kita akan buka Good Morning dengan informasi yang pertama. Pemirsa, aktor Tora Sudiro menjalani detoksifikasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Setelah racun dibersihkan selama kurang lebih 2 minggu, BNN akan menentukan perlu tidaknya Tora direhabilitasi. Sementara itu, pengacara Tora Sudiro menyatakan kliennya mengalami insomnia dan juga mengidap sindrom Tourette. Proses detoksifikasi masih terus dijalani Tora Sudiro di RSKO Jakarta untuk membersihkan kandungan zat adiktif yang selama ini dikonsumsi Tora. Tim dokter juga akan memeriksa terkait kadar ketergantungan Tora Sudiro terhadap Dumolit. Dumolit kan sebagai obat dari psikiatri, psikiatri untuk anti cemas. Dia tidak masuk dalam narkotika. Tidak masuk dalam kategori narkotika. Dia obat psikotropika. Karena ada efek adiksinya, jadi ada efek yang menguntungkan untuk anti cemas, untuk anti supaya insomnia hilang, tapi ada efek yang adiksi. Karena itu dia harus di bawah kontrol dokter kalau minum itu. Oh gitu, berarti jadi itu obat ya. Di detoksnya sendiri itu digabung dengan pasien-pasien lain narkoba lain atau gimana? Ya tergantung dari ruangan, detox kan bisa kosong. Selain insomnia, menurut pengacara Tora Sudiro, kliennya juga mengalami sindrom Tourette. Sindrom Tourette adalah kondisi neurologis yang membuat seseorang bergerak dan juga berbicara tanpa sadar serta berulang-ulang atau disebut tic. Para ahli percaya sindrom ini disebabkan gangguan neurotransmitter yang berperan memberikan informasi pada saraf otak untuk berkomunikasi dan berperilaku. Namun penyebab utama masih belum diketahui. Tora Sudiro sendiri akan menjalani perawatan di RSKO selama 2 minggu ke depan. Hasil pemeriksaan nantinya juga akan menentukan apakah suami Mika Amalia ini perlu direhabilitasi atau tidak. Nah, lalu Tora Sudiro dikabarkan ini mengkonsumsi Dumolit ya untuk mengatasi insomnia yang ia alami dan juga sindrom Tourette tadi. Dan untuk membahas sebenarnya apa sindrom Tourette dan tepatkah penggunaan Dumolit untuk sindrom Tourette tersebut, sudah ada Dr. Poppy Chandra Dewi lewat sambungan telepon. Good morning dokter, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Daniar. Iya, ada Prabu, ada Daniar di sini. Dokter, kita bicara soal banyak orang yang akhirnya bertanya-tanya. Sindrom Tourette itu sebenarnya apa sih secara garis besar? Coba dokter bisa disampaikan kepada kami. Oke. Sindrom Tourette itu sebenarnya dia itu suatu kelainan gangguan syaraf ya. Dia gangguan syaraf yang membuat penderitanya itu sendiri dia melakukan gerakan motorik, tapi motoriknya dia motorik yang spontan dan berulang-ulang, tetapi itu tidak disengaja, itu disebut tic. Nah, di samping itu dia juga mengeluarkan kata-kata atau ucapan-ucapan yang berulang-ulang atau kita juga sebut vokal tic, yang itu dia sendiri si pasien ini tidak bisa mengontrolnya karena dia muncul secara tiba-tiba. Seperti itu, Mbak. Ini karena faktor keturunan, lingkungan, atau apa biasanya dokter? Ya, sebenarnya beberapa studi itu untuk penelitian ini mereka memang belum mengetahui penyebab pastinya dari si sindrom Tourette itu sendiri. Ada apa sih sebenarnya? Ya, tapi beberapa mengatakan bahwa itu ada gangguan cacat pada struktur di otaknya dan fungsi dan zat kimia di otak si penderita gitu. Nah, faktor-faktor yang pencetus ya, dia bisa dari lingkungan atau genetik. Jadi memang genetik ya, genetik dan lingkungan. Jadi genetik itu dia yang diwariskan oleh orang tuanya atau mungkin keluarganya yang mempunyai sindrom Tourette gitu. Plus juga itu nanti akan memicu misalkan soal habit, soal kerja, soal apapun kesibukan mungkin bisa juga membuat sindrom ini akhirnya muncul. Secara genetik memang ada dan kemudian muncul. Iya, karena kan dia itu gejala munculnya kan kita tidak bisa kontrol ya, dia muncul tiba-tiba. Sehingga untuk kesehariannya otomatis pasti akan terganggu kan. Lingkungan akan merasa wow ada sesuatu yang aneh. Itu. Lalu dokter, apakah kemudian, ini pertanyaan publik juga tentunya ya, setelah beredar kabar bahwa Tora Sudiro mengidap sindrom Tourette begitu. Penggunaan Dumolit itu apakah obat yang tepat atau bagaimana dokter? Oke, untuk sindroma Tourette itu tadi sebenarnya kan dia memang tadinya dia akan mempengaruhi lingkungan ya, akan mempengaruhi lingkungan sehingga seseorang itu merasa bahwa dia itu
seperti diasingkan karena dia mengganggu. Kemudian yang terjadi adalah dia akan mengalami depresi dan cemas. Oke, depresi dan cemas itu sendiri kemudian yang terjadi adalah seseorang dengan depresi dan cemas dia akan mengalami gangguan tidur. Nah, dia akan mengalami gangguan tidur. Nah, gangguan tidur itu bisa ringan, bisa kalau dia berlanjut terus kemudian akan menjadi gangguan tidur yang berat. Kemudian pasien itu akhirnya pergi ke dokter dan dia diberikan obat untuk gangguan tidur itu. Ya seperti Dumolit ya, Dumolit bisa untuk Salah mengatasi satunya gangguan Dumolit. tidur. Dumolit begitu itu ya? ya. Jadi obat penenang ataupun yang saat ini dikonsumsi oleh Tora berupa Dumolit itu hanya untuk meringankan insomnia ataupun gejala depresi yang dialami akibat sindrom Tourette itu sendiri. Iya, Tapi dokter, iya. terakhir dokter, kalau untuk sindrom Tourette sendiri ini apakah ada terapi khusus? Terapi khusus untuk pengobatan tidak ya, pengobatan itu masih dalam penelitian. Oke. Obat-obatan yang diberikan itu hanya untuk mengurangi gejala-gejala aja. Baik. Ya, mengurangi gejala. Tapi kalau untuk menyetop, membuat dia tidak muncul lagi, itu tidak bisa. Seperti itu. Ya. Iya. Baik, dokter. Biasanya hanya fisioterapi. Nanti Ada akan dilakukan fisioterapi. fisioterapi. Oke, baik, Dokter Poppy, terima kasih banyak sudah berbagi di Good Morning hari ini. Jadi memang Ya. sindrom Tourette ini juga kalau kita telisik lebih jauh lagi adalah satu gejala yang sangat jarang sekali terjadi ya. 1 banding 10.000 begitu dari kelahiran yang mengidap sindrom Tourette, dan ini merupakan penyakit bawaan atau dari Betul. lahir. Iya, dan sejak bayi pun bisa terlihat ya apa yang mungkin gejala-gejala yang muncul pada sang anak dan nantinya akan menetap hingga dewasa nanti. Jadi kita tinggal tunggu nih apakah Tora Sudiro memang akan direhabilitasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dumolit atau seperti apa, tentu akan kita pantau. Iya.